Tiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar. Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ini ada tanggapan dari Pak Jokowi mengenai demokrasi kita saat ini. Dengan santainya Pak Jokowi menjawab dan memaparkan ya. Begitupun Pak Jokowi memberikan statement soal demokrasi kita. Kita lihat videonya. Tapi indeks demokrasi di pemerintahan terakhir Bapak terus menurun, Pak. Ada tanggapan Pak soal itu, Pak? Ya, demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya nggak ada yang dihambat. Tiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden juga kita dengar, orang kalau mengkritik hampir tiap detik lah ada terus. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Jokowi respon indeks demokrasi Indonesia turun. Setiap hari orang maki presiden. Sedih. Gue yakin beberapa dari kita itu orangnya bersifat melankolis, kayak gampang iba. Baca berita tadi langsung kayak, ya kasihannya Pak Jokowi. Jangan lupa setel lagu Dawai. Jadi ada 5 indikator sebagai penyusun indeks demokrasi kita. Ada proses pemilu, terus ada fungsi pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan budaya politik. Nah, kebebasan sipil ini perlu kita soroti karena ini adalah penyebab kenapa indeks demokrasi kita turun. Udah mas, skornya dari awal kecil nurun pula. Yang katanya kebebasan sipil, nyatanya ya gak bebas-bebas amat. Apalagi ada UU ITE. Data dari SafeNet, dari 2013 ke 2021 ada 393 orang yang dituntut pakai pasal karet UU ITE. Dan gue yakin angkanya tuh lebih gede, apalagi sekarang 2024 dan mungkin ada yang gak kecatat juga. Nah ini menarik nih, 38% pejabat publik jadi pihak yang sering melaporkan pakai UU ITE. 2 peneliti ICW dilaporkan sama Pak Muldoko. Haris Azhar dan Fathia dilaporin sama Pak Luhut. Bima dilaporin sama pengacara Gubernur Lampung. Pejabat semua itu. Rapor merah kebebasan berekspresi, peristiwa pelanggaran 157 kasus. Pembatasan hak berkumpul, serangan terhadap kebebasan sipil, pembatasan hak berekspresi. Jadi ya emang jelek dan pantas. Ya, baru-baru ini anak kampus yang turun ke jalan ya berdemo mengenai kegagalan Jokowi selama 9 tahun itu sempat ribut juga ya karena ada dari kepolisian yang menembakkan air ke pendemo ya kan. Dan juga pernah Pak Jokowi mengatakan pengen sekali di demo, tapi setelah di demo kenapa beliau malah justru tidak tampil ya. Dan juga menarik nih pasal UU ITE ini ya, yang dimana kemarin itu sempat mau direvisi juga ya. Tapi sebenarnya ngapain sih nih ya UU ITE ini malah menjadi pasal karet ya. Dan benar juga kata Bang Revi ya, bahwasanya malah justru para pejabat yang melaporkan rakyatnya sendiri. Ini kalau kata Bung Rocky Gerung ini kurang ajar ini. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Sebenarnya dia itu kan tinggal 3 bulan lagi ya. Oktober udah habis, sudah turun kan. Tapi Anda lihat kok dia sibuk banget gitu nyari duit ya, buat aturan macam-macam aneh-aneh gitu. Pokoknya intinya ngerok duit. Contoh, tiba-tiba mau buat iuran pariwisata. Setiap naik pesawat harus bayar sekian ratus ribu. Wah, itu hampir gol itu, diprotes rame-rame batal. Terus buat tabungan tapera, tabungan perumahan rakyat apa gitu. Wah, itu juga ribut, diprotes batal. Habis itu mau kenain sepeda itu kereta angin. Apa itu sepeda tidak bermotor, nggak pakai mesin, itu mau dipajekin, mau dikenain pajak setiap tahun. Hilang juga, diprotes. Habis itu ini baru-baru ini mau maksa setiap kendaraan bermotor wajib asuransi, bayar asuransi. Ngumpulin duit lagi. Jadi menjadi pertanyaan ini, curiga ini.
ada apa sebenarnya? Kok mau lengser? Kok sibuk nyari duit? Kok sibuk mau meras rakyat? Ini juga Pertalite mau dihapus 17 Agustus 2024. Mau dihapus. Terus apa lagi? Banyak gitu tingkahnya gitu yang nyari duit. Jadi ada apa sebenarnya? Sudah banyak uang dipakai, ya, tidak pada tempatnya. Contoh, uang tabungan haji ada sekian puluh triliun, itu dipinjam dipakai. Uang BPJS dipinjam dipakai untuk macam-macam. Jadi banyak alokasi duit itu yang tidak pada tempatnya. Jadi uang-uang panas ini semua uang-uang rakyat sebenarnya. Itu dipakai untuk kereta cepat lah, untuk ibu kota baru, IKN lah, apalah segala macam. Jadi banyak uang ini dipakai ke sana, uang sana dipakai ke sini dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang makanya dia kan mau 3 periode lah, mau perpanjang jabatan apalah gitu. Ternyata nggak berhasil semua. Nah, kenapa? Kenapa kalau dia turun lengser itu akan terbongkar semuanya, akan terbuka semuanya. Jadi rakyat akan marah dan dia akan dituntut, udah pasti, ya. Nggak ada yang bisa nahan. Prabowo presiden baru itu ngapain bela-belain dia? Bisa diamuk sama rakyat. Jadi gitu para netizen ya. Itu rahasianya kenapa dia sibuk cari duit sekarang. Ya, ada komentar netizen? Apa iya Pak seperti itu? Mungkin juga sih Pak ya, karena aneh nih, biasanya kalau presiden tuh mau turun ya sudahlah turun saja gitu ya, nggak gupek, nggak bingung, nggak malah justru ngelakuin yang aneh-aneh gitu ya. Aduh ya begitulah teman-teman semua, kita lanjut lagi videonya. Nah, Nasdem udah dukung Pak Anies tuh, ya nggak? Tinggal nanti dari partai lain salah satu lagi ya, biar tambah kokoh nih Pak Anies di DKI. Benar nggak? Nah, makanya yang kemarin bilang Nasdem nggak bakalan bergabung, siapa itu ya nggak? Pasti bergabung, tetap solid ya nggak? Tambah partai agamis, tambah lagi partai nasionalis. Besok ada lagi dari partai lain. Yang lain udah minggir lah, itu lawan kotak kosong aja besok ya. Yang dari Kim mana Kim? Ayo dong tongolin calonnya dong biar kita bisa tempur nih ya. Kagak enak nih kalau nggak ada lawan nih, ya nggak? Kita kalau main karet sendiri aja kagak enak, nggak ada yang pegangin, ya nggak? Ayo, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Ibarat angkot bangku masih ada yang kosong. Oke, salam akal sehat, salam perubahan buat Jakarta, ya nggak? Kita lanjutkan kinerja Pak Anies, ya nggak? Buat the next 2029. Thank you. Ada nama Raffi Ahmad di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Ya, gue sebagai warga Bandung Barat agak seru mungkin ya melihat kontestasi politik di Kabupaten Bandung Barat yang sekarang. Tapi menurut gue ya kali Raffi Ahmad mau jadi bupati ngapain sih? Jadi gue berpikir ya mungkin ini cuman buat naikin nama JJ doang. Kayak ya udahlah dinaikin tuh JJ tuh sama Raffi Ahmad supaya JJ-nya jadi ikut trending juga gitu ya. Karena dari Gerindra sendiri banyak naikin calon. Ada Kang TB, ada juga Pak Tobias, dan ya menurut gua agak tricky sih untuk Bupati Bandung Barat tuh jangan sampai salah lagi teman-teman kalau kalian warga KBB nih ya. Karena apa? Dari tahun ke tahun tuh bupati kita korupsi terus gitu ya. Bahkan kemarin PJ-nya aja korupsi gitu ya. Terlepas dari Kang Hengki yang kemarin, ya menurut kalian gimana tuh kerjanya Kang Hengki kemarin? Ya buat kalian warga Bandung Barat jangan lupa follow akun gue karena gue bakal terus-terusan monitor tentang pilkada bupati di Bandung Barat karena gue sebagai warga Bandung Barat kita kontrol bareng-bareng. Ada yang bilang kalau di pilkada itu lawan kota kosong nggak demokratis. Ya tetap demokratis. Kalau nggak suka sama calonnya, ya kan tinggal pilih kota kosong. Jadi tetap demokratis. Jangankan kota kosong.
calon yang otaknya kosong aja maju, itu tetap demokratis. Ya nggak? Ya nggak? Salam logika. Gua punya pertanyaan nih buat Partai Demokrat. Apakah Partai Demokrat tidak malu selama ini menjelek-jelekan dan nyinyirin Pak Anies Baswedan gara-gara AHY tidak diangkat menjadi calon wakil presiden Pak Anies Baswedan ketika pemilu 2024? Kerjaannya jelekin dan nyinyirin Pak Anies Baswedan. Tetapi di sisi lain Partai Demokrat malah mendukung Marcel Widianto untuk menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Padahal Partai Demokrat pasti tahu latar belakangnya Marcel Widianto dulu. Kata Panji Pragiwaksono, Marcel itu dulu tukang antar jemput lontong, pemakai narkoboy, dan juga pernah tertangkap basah membeli film bokep. Ada apa dengan Demokrat? Ya begitulah ya Demokrat sekarang ya. Kemarin itu waktu jadi oposisi, wah lantang sekali. Kirain akan terus, nggak taunya dikasih jabatan langsung nunduk. Emang kadang-kadang kalau politik itu ya seperti itu guys. Kita nggak bisa mengukur secara paten gitu ya. Ya itu tadi, elastis, bisa berubah-berubah. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.